Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirfattah, Bismillahir'alimil qadir. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmalikil qudusis salam. Bismillahiradzizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah musta'lim Nurullah yang berbahagia, fa inna insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain insyaallah, amin ya rabbal alamin. Qala al mu'allif rahimahullah wa la tamarraku wa wahidu wa la tusriku wa tanzihul haq wa la tatahimu wa sadaku wa la tasku was sabaru wa la tazza'u wasbitu wa la tunafiru. Minggu kemarin kita sampai kepada watanzihul haq wala tatahimu. Sekarang wasadaku wala tasku. Belajarlah kalian, kata Syekh, membenarkan Allah. Fa inna fiha lil hadisin sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar As-Siddiq. Inilah yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq, sehingga yusamma ismahu wa yusamma ismuhu As-Siddiq, yakni Abi Bakar, sehingga beliau bergelar dengan nama yang disebut dengan As-Siddiq. Kenapa As-Siddiq? Karena iman beliau lebih dulu daripada perwujudan eksistensi beliau. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, orang-orang membicarakan kemungkinan benar dan tidaknya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang muslim ketika itu, Abu Bakar berkata, ketika Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, malam tadi saya Isra dan Mi'raj. Apa kata Abu Bakar? Sodakta ya Rasulullah, engkau benar. Tidak ada sedikit pun keraguan di hati Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar menggunakan iman, menggunakan hati, sedangkan yang lain menggunakan otak. Mana mungkin Isra Mi'raj bisa seseorang jasadnya ke langit hanya dalam waktu semalam. Bahkan sebenarnya dalam hadis hanya yang kita hitung diperkirakan tidak sampai 2 menit. Karena ada di dalam hadis Nabi itu, Nabi berkata kepada Aisyah, bahkan tempat tidurku masih belum dingin ya, belum hilang dari hangatnya tempat dudukku, tempat rebahku. Karena beliau berebah-rebah di dekat Ka'bah saat itulah. Kemudian beliau terkejut, kemudian beliau bangun dan beliau disuruh melakukan Isra Mi'raj. Tempat tidur beliau aja belum masih hangat-hangatnya, belum dingin. Subhanallah. Wasadaku. Lalu bagaimana pengertian sadako ini? Sadako ini membenarkan Allah. Sudahkah kita membenarkan alam semesta ini ciptaan Allah? Sudah. Sudahkah kita membenarkan yang sesungguhnya dalam praktek hidup kita, alam semesta dan apa yang ada di dalamnya, wa farsihi minal ardi, seluruh apa yang ada di alam ini kita benarkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda sudah mulai memahami hujan itu Allah yang mengatur, panas kemudian dingin itu siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kehidupan semesta alam. Jangan lagi Anda mencela aturan Allah itu. Jangan lagi engkau mencela seolah-olah Anda atau orang lain yang melakukan. Tidak. Ini pertama nih, sodaku ini. Sodaku yang pertama adalah memahami alam semesta. Sodaku yang kedua adalah af'al, perbuatan Allah di alam ini. Sudahkah kita memahami di alam semesta ini masih dan terasa perbuatan-perbuatan Allah? Nah, ini yang disebut di dalam ilmu ma'rifatullah ialah memahami af'al Allah. Kan yang dipahami ma'rifatullah itu af'al Allah, sifat Allah, dan asma Allah serta asar Allah. Kalau yang pertama tadi asar itu bekas ciptaannya. Tubuh kita
Pak Haji Sugi. Ya Kak Sugi. Zahirnya ayah dan ibu melahirkan kita, tapi sebenarnya Allah lah yang membentuk rupa kita. Huwallah, huwar rahman, dialah ar-rahman. Yusawwirukum fil arham, yang membentuk rupa dirimu. Nah, coba bercermin, itulah yang dibentuk Allah kepada Anda. Itu asar Allah namanya. Asar itu bahasa Banjarnya bekasan perbuatan Allah. Ya kayak bekasan perbuatan Allah. Kalau Anda jalan ke gunung-gunung, Anda melihat di bawah gunung tuh ada air, sungai, ya kan? Kalau dilihat dari peta naik ke atas, Anda melihat peta, Anda bisa melihat sungai itu ternyata tidak lurus kencang. Kalau kita menggambar mungkin lurus gitu kan, tapi sungai itu berkelok-kelok ya, sehingga timbullah sungai yang terpanjang ya. Kalau di Kalimantan sungai terpanjang apa? Sungai Barito atau Sungai Mahakam? Hah? Oh, sungai apa? Sungai Kapuas, Sungai Barito. Panjang sekali itu. Itu berliuk-liuk ya, jalannya tidak rata. Itu bekasan. Bagaimana Allah membentuk itu? Nah, nanti kalau di dalam ilmu Sirrul Asrar itu diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Allah itu membentuk alam semesta ini ajali. Ajali itu, inti ajali itu ini diciptakan Allah dulu yang pertama kali dalam penciptaan pertama. Nanti kita bahas masalah Sirrul Asrar. Ajali ini hebatnya Allah SWT. Jadi kalau Anda sudah saya paham tentang bekasan Allah dan perbuatan Allah ini, Anda itu tanpa sadar berzikir kepada Allah sudah. Ya, oh tubuhku ini bekasan perbuatan Allah. Nah, kalau kita selama ini kan bekasan abah mama, dipikirkan yalah, sebenarnya bekasan perbuatan Allah. Maka pada saat kita memahami diri kita seperti itu dan lingkungan kita ini, maka itu sudah masuk kepada zikir yang tanpa huruf, tanpa suara. Zikir diri, nafs. Wassadaku, benarkan Allah. Wala tasku, jangan engkau ragu tentang perbuatan Allah itu. Ini cara pandang hakikat dalam hidup. Memandang ilmu, menggunakan ilmu pandang hakikat. Sudah dapat dah kita. Sifat Allah. Wasadaku, tadi perbuatan Allah sudah, bekas perbuatan Allah sudah. 3. Sifat Allah, memandang sifat Allah. Sadaku, sifat Allah, membenarkan tentang sifat-sifat Allah. Apa yang kita ambil? Allah wujud ada. Allah wujud ada mungkin susah memahami dulu. Kita ambil di antara sifat Allah itu kudrat, kekuasaan Allah. Kudrat. Susah juga kudrat itu mungkin. Yang mudah apa? Hayat. Hayat mudah enggak? Hidup. Mudah ya, lebih dekat dengan kita. Nah, kita ambil cari yang paling mudah. Hayat. Ternyata kita hidup, bernapas, hidup ini karena adanya hayat Allah. Karena hidupnya Allah. Andaikan Allah tidak ada, hiduplah kita? Tidak hidup. Kalau Allah tidak ada, berarti kita tidak hidup. Kenapa kita hidup? Karena Allah ada. Dan Allah lah yuhyi wa yumitu, yang menghidupkan dan mematikan. Dan ternyata kematian itu bukan persoalan milik kita. Ternyata milik sesuatu di balik kehidupan ini, ya kan? Yaitu Allah. Siapa yang bisa menentukan waktu matinya? Tidak bisa. Orang tua kita meninggal di waktunya. Kita tidak bisa menentukan waktunya. Kita berharap andaikan bisa sampai kita berkemampuan tertentu baru meninggal orang tua. Kenyataannya kita tidak bisa. Sehingga ada orang meninggal orang tuanya kita waktu kecil masih. Ya kah? Itu keadaan kita. Maka dibalik dari semua ini ada ketentuan Allah yang mengatur kehidupan kita. Sifat Allah sudah itu Hayyun. Maka rasakan dengan hati nurani kita hidup Allah itu. Allah menghidupi kita. Jadi kalau orang ingin tahu sesuatu, kalau ingin tahu batu bara, orang mengetahui di atas tanah itu ada ciri-ciri batu bara gitu kan. Kalau orang mau menambang emas,
ada di atas gunung itu atau di atas tanah itu tanaman-tanaman tertentu yang menunjukkan itu di bawahnya ada emas, intan. Oh ini daerah banyak intan, oh ini daerah banyak emas. Begitu ilmu orang. Begitulah kita memahami Allah. Memahami yang dekat, di mana yang kita bisa pahami dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masih menggunakan akal pikiran. Ketika kita melihat teman kita senyum, dia dapat tertawa, dapat berjalan, dapat berjingkrak-jingkrak, anak kita dapat berjingkrak-jingkrak, bahkan membuat kita tertawa anak kita. Sadarkah di situ? Di situ ada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan anak-anak itu sifat Allah, bukan. Tapi ada sifat Allah, kudrah di sana. Dengan kekuasaannya mengakibatkan anak kita bisa menyenangkan hati kita. Adakah sini yang punya anak tidak senang? Nyaman diberiakan. Lah, ya kah? Senang lah. Pak Agus senang lah bilang anak lah. Nah, senang. Meskipun kepala kalut Pak Agus lah. Ya lah Pak Agus. Nah, apalagi Pak Agus yang dapur 2-3 mungkinnya. Kalut kepala. Nah, tapi ketika melihat anak, ya lah, melihat anak ya Pak. Oh, senang hati. Itu sifat Allah, kudrah, memberikan kemampuan kepada si anak bisa menyenangkan. Kadang-kadang anak kita itu tidak kita ajari, dia mengerti sendiri menyenangkan hati orang tuanya. Iyalah Pak, ya, bisa anak kah? Bisa anak kayak lah? Hah? Anak-anak belum bisa anaknya, menikah dicariakan. Itu kudrah. Siapa itu? Kudrah Allah. Sodaku, sudahkah engkau benarkan di hadapan Allah? Oh ya Allah, sifat engkau kudrat, maka betullah. Nah, ini menyenangkan hati. Masya Allah, kuasa sekali engkau. Jadi zikirnya dari lubuk hati yang dalam, bukan daripada otak. Kalau otak apa? Zikir 1000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iya lah Pak Sep. Ya kelak, itu dari otak Pak Sep. Tapi kalau tadi itu Pak Sep, melihat anak senang hati, subhanallah, Allahu Akbar, sodaku, Anda membenarkan sifat Allah hadir dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya Pak, siapa aja sudah diajarkan ini mati meninggal dunia, siapa aja sudah kelak. Ya kah? Nah, ini ketika saya ceramah menyampaikan ini, masuk ke ruh Anda itu mencatat mulahajah fi jalalillah, mencatat kebesaran Allah Subhanahu. Maka saat itu ruh Anda diajarkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat dengan cara alamiah ruh. Yang saya kisahkan tadi itu adalah cara alamiah ruh berzikir kepada Allah. Selama ini kita belajar zikir itu dengan cara logika. Sekarang oleh Syekh Abdul Qadir Jalani diajarkan secara alamiah, familiar. Nah, orang sekarang familiar, ruh itu mengingat Allah. Insya Allah Anda setelah pulang nanti, bahkan tidur Anda pun insya Allah berzikir kepada Allah. Nanti Anda cek mimpi Anda apakah ingat kepada Allah atau tidak. Kalau mimpi Anda belum ingat kepada Allah, berarti belum. Tapi kalau dalam mimpi itu Anda menyebut nama Allah, misalnya Anda sedang bermimpi, di jalan Anda ketemu ular, lalu Anda menyebut Allahu Akbar kata Anda, berarti ruh Anda sudah berzikir kepada Allah. Itu cara yang mengetahuinya lah. Nah, itu cara metode mengetahuinya. Wasadaku, maka benarkan Allah. Walatasku, jangan engkau tidak memperhatikan sifat-sifat Allah. Wasadaku bi asma'illah, perhatikan nama-nama Allah. Tiba-tiba Anda tidak melakukan sesuatu apa-apa, tiba-tiba ada datang orang, teman kita mengajak, bantu ya aku, kenapa? Bantu, ya sudah bantu. Ternyata kita diajaknya bekerja di suatu tempat yang pekerjaan itu mengenakan kita, mengenakan gaji besar mungkin, ya kah? Tanpa ikhtiar kita, tanpa ikhtiar kita kan banyak orang mencari-cari kerja nih, iyalah, apalagi sarjana S1 kesana kemari melamar sudah, ya kalah puluhan tempat lamaran sudah.
Ya kan sampai terlamar bebinian juga ada nang ditolak orang semunyaan juga. Ada pekerjaannya dilamar bebinian, dilamar ditolak orang juga sudah. Tiba-tiba ada orang mengajak kita bekerja, teman kita bekerja, subhanallah. Itu seharusnya kita melihat Ar-Razzaq itu. Allah sebagai pemberi rezeki. Nama Allah Ar-Razzaq di hadapan kita. Kita harusnya melihat itu. Ketika kita makan nasi di rumah, makan nasi. Makan nasi. Tanpa sadar, saat kita makan nasi itu, sadaku, benarkanlah Allah yang memberi rezeki Anda. Bukan karena Anda bekerja itu lalu Anda dapatkan beras, nasi, lalu Anda makan, tidak. Ini semata-mata totalitas pemberian Allah. Allah, makan, subhanallah, alhamdulillah, bismillah. Kalau syariat mengajarkan apa? Bismillah. Itu kan pembuka makna, itu johir. Nah, orang memahami johir itu begini. Contohnya misalnya dalam hadis Nabi. Bersiap-siaplah kalian menghadapi kematian, kata Nabi. Ingatlah kalian dengan kematian. Orang yang memahami jahir, memahami hadis itu secepatnya dia mencari tempat untuk mencari liang lahat, mencari pekuburan untuk dibelinya, untuk menyiapkan kematian. Selesai dia. Itu orang memahami jahir. Tapi orang memahami batin, bagaimana orang memahami batin? Bukan itu yang dipersiapkannya, bukan tempat kuburnya itu yang disiapkannya. Tapi apa yang disiapkannya? Bagaimana hidupnya bisa mengisi untuk akhiratnya. Itu memahami batin namanya. Nah, inilah sodaku, inilah membenarkan. Jadi begitu memahami Allah. Jadi asar Allah, perbuatan Allah, apalagi sifat Allah, asma Allah. Terasa enggak dalam hidup kita ini 99 nama itu dalam hidup kita? Terasa enggak? Coba nanti di rumah buka-buka asma Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada enggak Ar-Rahman, Ar-Rahim yang kita rasakan dalam hidup kita? Ini memahami Allah dengan hati, bukan dengan logika. Sodaku, dengan membenarkan kebesaran, keagungan, jamal, dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Jangan salah memahami Allah. Membangkitkan asma Allah di dalam diri, bangkitkan, pijim. Bukan begitu. Lah, banyak lah kayak itu sekarang. Ilmu kayak itu lah. Bukan seperti itu, bukan. Membangkitkan, apalagi membangkitkan Nur Muhammad dalam diri. Inilah cara membangkitkan Nur Muhammad dalam diri. Bukan seperti itu, bukan. Ini memahami seperti tadi yang oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Bagaimana membangkitkan itu? Membangkitkan Nur Muhammad itu memahami cara ilahiyah. Allah mengenalkan dirinya kepada diri kita sendiri. Maka bila Anda mengerti, memahami yang tadi, Anda sudah berarti Allah memperkenalkan dirinya kepada Anda. Enak kan? Langsung kalau Allah yang mengajari Anda. Enak enggak? Enak. Allah memperkenalkan dirinya kepada Anda langsung. Luar biasa. Tapi jangan salah pemahaman seperti tadi ya. Membangkitkan diri supaya apa? Kayak pelem apa tuh? berubah jadi Superman model kayak itu. Nah, jangan. Ada kisah saya karena biasa ujar nang laki bersepeda motor bini nah. Di ke pasar 5 jangan lawas-lawas aja jarang laki. Jangan aku sumatnya masih hidup sepeda motor nih. Karena kalau ada polisi ngalih aku di sini kan tempat dilarang berhenti. Biasanya bila berhenti biasanya ngelaki ini kan ingin cepat biasanya. Sumat aja bini. Aku sumat aja nukar kain wadah Haji Kudrin. Kalau di pasar 5 Haji Suhai lah, ada Haji Suhai. Wadah dia pasar apa tuh Jumurung lah. Turun enang bini nih, nang laki ini hidupi sepeda motor aja sebab kalau ada polisi langsung kawan kan jalan kan kesanya. Kasih buat tiba-tiba ada nang buat tuh saya plak. Bebinian juga nang meragap kok. Kayak orang juga nih. Jalan aja sini langsung kan melihat lagi ke belakang. Banyak banget orang teriak, sehingga apa tuh orang gila di belakang aja. Pada paham juga sih, 10 menit ada sepeda motor di pendere, pindah lain di pendere
Lihat kan orang gila di belakang Pak. Ancap sini kociak, ancap Pak. Hati-hatilah. Orang gila nama buat. Artinya apa? Jangan salah paham memahami agama. Ma'rifatullah itu perlu juga pemahaman yang tepat supaya mengenal Allah secara tepat. Jangan mengaku-ngaku Allah, yang datang adalah iblis, setan, memperkenalkan dirinya. Itu jangan sampai salah. Wala tasku, janganlah engkau ragu terhadap Allah. Wasbiru, maka cara mengenal Allah itu wasbiru, bersabar saja Anda. Gunakan aja ilmu sabar. Sabar. Jangan tergesa-gesa, nanti kamu akan mengerti. Apa yang saya sampaikan, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, mungkin tidak semua kita mengerti. Apa yang bisa kita ambil di situ mengerti, ambillah. Wala taza'u. Yang penting Anda jangan meninggalkan berpaling dari Allah. Itu yang penting dulu. Kalau sudah mantap hati kamu, maka pahami saja Allah terus menerus. Mudah-mudahan ma'rifatullah kita makin mendalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.